semua, perkenalkan nama saya Kela Pasha Ramadhani dengan 3 NIM terakhir 093. Saya Nidan Nurfaizah dengan 3 NIM terakhir 104. Halo semuanya, nama saya Guntur Prastia dengan NIM terakhir 111. Perkenalkan, nama saya Andika Fikriananta dengan NIM terakhir 119. Halo, perkenalkan aku Anissa Putri Nabila dengan 3 NIM terakhir 125. Perkenalkan, nama saya Mar SS Demorang dengan NIM 3 digit terakhir 002. Profil perusahaan PT YCH Indonesia Cabang Semarang merupakan bagian dari YCH Group, perusahaan logistik asal Singapura yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2003. Berlokasi di kawasan industri Candi Semarang, perusahaan ini berfokus pada pelayanan logistik dan manajemen rantai pasok yang terintegrasi, mencakup perdagangan, distribusi, transportasi, hingga layanan cold chain dengan standar internasional. Beberapa perusahaan besar termasuk PT Sari Husada Generasi Mardika mempercayakan pengelolaan logistiknya kepada YCH. Lalu selanjutnya ada visi misi dan tujuan perusahaan. Untuk visi dari PT YCH sendiri adalah to build the logistic superhighway in a borderless world, integrating physical, information, and financial flow in the supply chain. Lalu untuk misinya sendiri yaitu ada to be the leading supply chain solution partner of choice, leveraging on our network and depth across the Asia Pacific. Lalu tujuan dari PT YCH sendiri adalah peningkatan efisiensi logistik, penguatan kapabilitas industri nasional, peningkatan mutu layanan, dan penerapan teknologi inovatif dalam manajemen rantai pasok. Selanjutnya ada core bisnis dan pengembangan bisnis perusahaan. Pada awalnya YCH didirikan oleh seseorang yang bernama Yong Chong Hon sebagai sebuah perusahaan transportasi keluarga kecil. Pada masa awal bisnis ini hanya berfokus pada jasa pengangkutan barang menggunakan truk sederhana untuk memenuhi kebutuhan logistik lokal di Singapura. Seiring dengan perkembangan zaman, YCH melakukan transformasi dari sekedar perusahaan transportasi kecil menjadi penyedia solusi rantai pasokan atau supply chain. Perusahaan ini mulai melayani berbagai pelayanan dari pelanggan multinasional dan memperluas jangkauan pasarnya di kawasan Asia Tenggara. Pada periode ini pula, YCH memperluas jaringan bisnisnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, India, dan Tiongkok, yang menjadikannya sebagai salah satu pemain utama logistik terkemuka di Asia Pasifik. Memasuki dekade 2010-an, YCH semakin memperkuat posisinya melalui inovasi digital dan layanan cold chain logistik. Perusahaan mulai membangun reputasi sebagai pionir logistik pintar di kawasan Asia Pasifik dengan pelanggan global dari berbagai sektor. Pada era terbaru, YCH Indonesia mengelola lebih dari 20 fasilitas distribusi nasional, memiliki kapasitas jutaan pesanan per bulan, serta menjalin kolaborasi strategis seperti pengembangan Smart Growth Center bersama Pelindo. Transformasi ini menegaskan YCH sebagai salah satu pemimpin utama industri logistik nasional dan rantai pasok modern di Asia Pasifik. Tujuan sasaran finansial dan non-finansial terbagi atas 2 kategori. Yang pertama, kategori finansial. Tujuannya yaitu meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi biaya, lalu memaksimalkan pemanfaatan aset logistik, lalu menjaga pertumbuhan pendapatan, lalu mengurangi biaya kerugian produk rusak. Untuk sasaran sendiri, yang pertama pencapaian target revenue tahunan, lalu menekan biaya operasional gudang dan transportasi, lalu menjaga cash flow agar stabil. Untuk kategori yang kedua yaitu non-finansial, tujuannya memberikan layanan logistik terintegrasi yang andal dan tepat waktu. Kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan. Ketiga, mendukung praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan.
Untuk sasarannya yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, on-time delivery, dan minimum error. Lalu mengembangkan inovasi digital supply chains. Lalu memberikan kontribusi sosial ekonomi yang lokal. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis keberhasilan di PT YJH Semarang. Di sini kita akan membahas mengenai aspek finansial terlebih dahulu. Keberhasilan yang telah dicapai PT YJH Semarang yang pertama adalah stabilitas pendapatan melalui kontrak jangka panjang dengan perusahaan besar. Contohnya perusahaan FFI atau Fashion Flag Indonesia yang menjadi salah satu klien utama. Yang kedua yaitu efisiensi operasional dengan sistem khusus. Di YJH sendiri memiliki sistem yang disebut TX3 dan juga WX3 yang dirancang untuk mendukung aktivitas 3PL logistik YJH Indonesia yang mencakup pergudangan, transportasi, dan juga pengelolaan rantai pasok. Yang ketiga dibuktikan dengan kapasitas gudang padat yang menandakan tingginya permintaan layanan. YJH memiliki fleksibilitas dalam mengelola kapasitas gudang, meskipun tren aktivitas padat menjadi bukti potensi finansial yang kuat. Yang keempat yaitu sertifikasi halal logistik yang menjadi nilai tambah untuk menarik pelanggan, terutama perusahaan pangan yang membutuhkan kepastian standar halal. Yang terakhir yaitu adanya sertifikasi ISO 28000 tentang manajemen mutu dan juga ISO 22000 tentang keamanan logistik yang secara tidak langsung memperkuat daya saing dan membuka peluang kerjasama dengan klien multinasional. Next, saya akan menjelaskan tentang analisis keberhasilan di PT YJH Semarang dari aspek non-finansial. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas layanan dengan memastikan ketepatan waktu distribusi, keakuratan dokumen, dan juga keamanan barang pelanggan dengan penerapan standar operasional yang ketat dan sistem monitoring real time untuk meminimalisasi kesalahan dalam proses logistik. Yang kedua yaitu integrasi sistem logistik menggunakan sistem TX3 dan WX3 yang cukup mirip dengan WMS atau Warehouse Management System yang berfungsi untuk pemantauan secara real time baik bagi pekerja maupun bagi customer. Yang ketiga yaitu pengembangan SDM melalui pelatihan internal untuk karyawan yang dilakukan dalam beberapa kali setahun sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan yang meningkat drastis di tahun 2025 karena integrasi sistem dan pelatihan SDM yang dibuktikan dengan keberhasilan perusahaan dalam menekan jumlah keluhan pelanggan dan meningkatkan loyalitas, terutama pelanggan dari brand besar. Yang terakhir yaitu reputasi internasional. Karena PT YJH Semarang sendiri merupakan bagian dari PT YJH Indonesia yang sudah memiliki beberapa cabang di berbagai daerah baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya Asia Pasifik dan juga Eropa. Halo semuanya, sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan dari PT YJH Indonesia sendiri. Poin pertama sih saya akan menjelaskan lingkungan makro dari PT YJH itu sendiri. Yang pertama ada operasional perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya pertumbuhan e-commerce juga sangat berpengaruh untuk lingkungan makro dari PT YJH Indonesia sendiri, dan FMCG atau Fast Moving Customer Good yang sangat berpeluang besar dalam pertumbuhan PT YJH Indonesia ini sendiri. Selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh PT YJH Indonesia, ada green logistik dan infrastruktur, karena green logistik sangat masih tren untuk sekarang dalam sektor perusahaan logistik. Selanjutnya ada tantangan infrastruktur. Kenapa? Karena tantangan infrastruktur ini sendiri menjadi tantangan untuk PT YJH Indonesia karena kontainer dari PT YJH Indonesia sendiri masih menggunakan vendor. Jadi PT YJH belum memiliki kontainer sendiri atau infrastruktur sendiri untuk mengangkat barang-barang mereka dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis PT YJH pada lingkungan industri. Pada lingkungan industri ini PT YJH memiliki beberapa ancaman pendatang baru yang masih tinggi,
karena e-commerce mendorong banyak startup pada bidang logistik. Selanjutnya yaitu ada ancaman produk substitusi, seperti adanya kemungkinan produsen besar membangun fasilitas distribusi internal sendiri, seperti contoh perusahaan Unilever yang memiliki sistem pergudangan dan distribusinya mereka sendiri. Selanjutnya PT YCH Indonesia ini sendiri juga memiliki beberapa pesaing pada bidangnya, seperti perusahaan DHL, DB Scanshare, dan Si Cepat atau JNE. Oke, selanjutnya ada analisis lingkungan PT YCH ke dalam kelompok yang strategis. YCH termasuk ke dalam kelompok strategis di Indonesia yang posisinya sejajar dengan perusahaan DHL, DB Scanshare, dan JNE atau Si Cepat yang fokus pada bidang yang sama, yaitu retail atau e-commerce. YCH juga termasuk ke dalam logistik multinasional yang berfokus pada supply chain yang terintegrasi. Karakter PT YCH ini sendiri fokusnya pada supply chain end-to-end, seperti gudang, transportasi, dan distribusi, yang mayoritas pelanggannya yaitu multinasional atau retail-retail yang cukup besar di Indonesia. Oke, selanjutnya ada analisis lingkungan PT YCH dalam sektor lingkungan organisasi. Budaya dan nilai yang digunakan pada PT YCH ini sendiri berorientasi pada standar internasional dan menggunakan sistem disiplin shift dan keamanan dan keselamatan kerja yang sangat terjamin pada PT YCH Indonesia ini sendiri. Kapabilitas distribusi yang sangat berskala besar dan menggunakan standar halal. Oke, untuk selanjutnya di sini ada analisis strategi bisnis di PT YCH di Semarang. Sebelumnya, strategi bisnis itu sendiri adalah keputusan strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan juga daya saing dalam jangka panjang. Nah, dalam kasus ini kita akan menganalisis strategi bisnis PT YCH melalui 3 aspek utama. Jadi aspek yang pertama itu ada strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi bersaing. Nah, dalam aspek ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT YCH. Yang pertama ada sertifikasi standar internasional. Nah, PT YCH sendiri itu tuh sudah memiliki sertifikasi ISO, salah satunya adalah ISO 22000 dan juga gudang yang bersertifikat halal. Jadi itu akan meningkatkan kepercayaan customer dan berbagai industri seperti farmasi dan industri pangan. Yang kedua ada perluasan pasar, di mana PT YCH itu menargetkan untuk penambahan dari berbagai skala, baik skala kecil maupun skala besar, dan semakin mengembangkan perusahaannya di lingkup Asia. Yang selanjutnya adalah adaptif terhadap perubahan. Jadi contohnya saat COVID-19 kemarin ataupun saat krisis ekonomi, PT YCH itu mampu untuk tetap stabil dan juga bertahan karena operasionalnya mereka yang fleksibel dan juga manajemen risiko yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada komitmen terhadap green logistik. Jadi beberapa cabang di YCH itu tuh mereka sudah menerapkan green logistik, sehingga tentunya akan menambah nilai plus di mata customer. Jadi lanjut ke slide kedua, kita ada aspek selanjutnya yaitu efisiensi operasional otomatisasi proses. Di sini kita ada 3 poin utama. Jadi poin yang pertama itu ada perekrutan dan evaluasi SDM yang ketat. Jadi PT YCH itu tuh saat perekrutan itu mereka melakukan screening awal dulu, lalu dilakukan saat mereka udah keterima kerja, lalu dilakukan evaluasi tiap bulan untuk memastikan kinerja karyawan dan efisiensi karyawan. Nah, untuk poin kedua ada kolaborasi transportasi dengan mitra lain. Jadi PT YCH itu juga berkolaborasi dengan mitra lain atau menjalin kerjasama transportasi dan distribusi karena untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan juga mendapatkan nilai tambah serta relasi dan jaringan baru. Untuk poin terakhir di aspek kedua ini adalah pengurangan karyawan. Jadi dalam kondisi tertentu itu tuh PT YCH dilakukan pengurangan karyawan untuk menyesuaikan beban kerja dan juga menjaga efisiensi biaya operasional.
Nah, lanjut untuk aspek yang terakhir adalah strategi untuk pengembangan teknologi dan produksi biaya yang rendah. Jadi di sini ada 4 poin. Poin yang pertama ada otomatisasi dan digitalisasi. Jadi PT YCH itu tuh terus melakukan pengembangan sistem otomatisasi dalam proses pergudangannya dan juga proses distribusinya untuk mempercepat alur dan juga mengurangi biaya operasional. Yang kedua, itu tuh ada pemanfaatan sistem informasi logistik. Jadi di sini PT YCH itu terus mengembangkan teknologi seperti teknologi WMS atau Warehouse Management System, lalu ada pelacakan digital dan juga pelaporan data. Dan ini tuh sangat membantu dalam menekan kesalahan dan juga akurasi data yang lebih baik. Poin ketiga ada penanganan cepat atas masalah operasional. Jadi ketika ada kesalahan pengiriman barang, itu tuh perusahaan memiliki sistem yang cepat dan terstruktur untuk menunjukkan kematangan teknologi dalam proses kerja. Jadi customer juga pasti akan merasa lega kalau perusahaan itu tuh fast respon gitu. Yang selanjutnya ada komitmen terhadap inovasi dan efisiensi biaya. Jadi di sini PT YCH itu tuh terus mengikuti perkembangan teknologi dan juga menargetkan bisa menekan biaya logistik dan juga sekaligus menawarkan harga layanan dan kompetitif terhadap pelanggan. Jadi PT YCH ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar di Indonesia yang dimana gunanya untuk memperkuat sistem logistik nasional atau yang biasa kita sebut Siswaknas. Salah satunya yaitu PT YCH bekerja sama dengan PT MTI atau PT Multi Terminal Indonesia, yang dimana PT YCH dan PT MTI ini menandatangani MOU untuk proyek Growth Connect. Nah, melalui proyek tersebut, keduanya ini berkomitmen untuk mengembangkan Smart Growth Center, yaitu pusat logistik terpadu yang mendukung rantai pasok multimoda. Nah, selanjutnya PT YCH juga bekerja sama dengan PT Pangan Lestari melalui MOU dalam pengembangan Cold Chain Supply Chain. Kolaborasi PT YCH dengan PT Pangan Lestari ini berfokus pada peningkatan pengelolaan produk yang memerlukan suhu terkontrol seperti bahan makanan atau jenis lainnya. Nah, tujuannya ini supaya kualitas dan juga kesegarannya itu tetap sama ketika sudah di tangan konsumen. Artinya, kualitas dan kesegarannya ini tidak berubah. Kerjasama lainnya dilakukan dengan Green Indonesia dengan membangun RDC atau Regional Distribution Center. Nah, RDC ini berpusat di Tambun, Bekasi, yang mana tujuannya untuk mendukung aktivitas logistik dan distribusi produk green di Indonesia dan di kawasan sekitarnya. Nah, dari 3 contoh yang sudah saya sampaikan tadi, dapat dilihat bahwa ketiganya ini bersifat kolaboratif murni atau tidak adanya unsur persaingan, sehingga di dalam PT YCH ini tidak ada competition. Kamu jangan baper gitu dong. Kamu kan tahu ini logistik.